Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramdan. Saya dari kelas reguler B2 Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu supply, apa itu demand, dan apa itu pasar. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan supply? Menurut ilmu ekonomi, supply atau penawaran adalah sejumlah barang tertentu yang akan dijual atau ditawarkan oleh pihak penjual kepada ruang lingkup pasar dengan harga tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan secara lebih luas bahwa penawaran itu mempunyai 3 poin penting. Yang pertama adalah tersedianya produk ataupun barang, jasa untuk ditawarkan kepada publik. Poin kedua, tingkatan harga. Beberapa produk mempunyai tingkatan harga tertentu. Poin ketiga, adanya kurun waktu tertentu, entah itu kurun waktu harian, bulanan, ataupun tahunan. Penawaran mempunyai 2 cara, yaitu penawaran individu dan penawaran pasar. Apa sih yang dimaksud dengan penawaran individu? Penawaran individu adalah penawaran yang ditawarkan oleh penjual kepada konsumen secara langsung. Apa sih yang dimaksud dengan penawaran pasar? Penawaran pasar adalah penawaran yang kolektif, yaitu penawaran yang mencangkup beberapa penawaran individu. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan demand? Demand atau permintaan adalah tingkat keinginan konsumen untuk membeli sebuah produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual. Biasanya, semakin tingginya permintaan, maka semakin tinggi pula harga yang ditawarkan. Dan sebaliknya, semakin rendahnya permintaan, maka akan semakin rendahnya pula harganya. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya permintaan. Yang pertama adalah kualitas produk. Yang kedua adalah peningkatan harga lainnya. Yang ketiga, daya beli konsumen. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan pasar? Pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Sedangkan arti pasar menurut manajemen studi guide, pasar adalah suatu tempat pengaturan di mana 2 pihak atau lebih terlibat dalam pertukaran barang, layanan, dan informasi disebut pasar. Idealnya, pasar adalah tempat di mana 2 pihak atau lebih terlibat dalam pembelian dan penjualan. 2 pihak yang terlibat dalam transaksi disebut penjual dan pembeli. Transaksi adalah kesepakatan dalam kegiatan jual beli. Syarat terjadinya transaksi adalah adanya barang yang diperjualbelikan, pedagang, pembeli, dan kesepakatan harga barang, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan pasar yang kompetitif? Sebutkan ciri-cirinya. Definisi dari pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangatlah banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis dan serupa. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, batu bara, dan kentang. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah banyaknya penjual dan pembeli. Adanya sifat ini mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Dengan kata lain, mereka hanya sebagian kecil dari unsur pasar secara keseluruhan. Interaksi antara penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga yang menyebabkan harga di pasar ini bersifat datum atau harganya tetap. Yang kedua, kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan. Artinya adalah tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai suatu bisnisnya jika dianggap menguntungkan dan menutup usahanya jika ternyata merugikan. Yang ketiga, barang bersifat homogen.
Yang keempat, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Penjual dan pembeli sangatlah mengetahui betul tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di pasar dan meliputi setiap perubahannya. Yang terakhir, mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Maksudnya adalah tidak ada kesulitan sedikit pun jika sumber daya atau faktor produksi ingin dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Soal nomor 5. Kapan suatu pasar terhadap suatu barang dinyatakan setimbang atau terjadi kesetimbangan pasar? Kesetimbangan pasar atau market equilibrium merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkatan harga tertentu. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang jasa yang dijual atau dikonsumsi. Kita bisa menyebut harga keseimbangan hanya jika permintaan dan penawaran ada pada titik yang sama, tidak lebih, tidak kurang. Karena jika harga di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan. Karena permintaan akan meningkat, akibatnya harga yang rendah. Dan kemudian, penawaran menurun. Sebaliknya, jika harga pasar melebihi harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran, tetapi konsumen enggan membeli atau jumlah permintaan menurun. Soal nomor 6. Berikan sebuah contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu, jika konsumen meminta barang berupa televisi sebanyak 10 buah dan penjual mempunyai barang televisi sebanyak 10 buah, maka transaksi dapat dilakukan karena jumlah permintaan dan penawaran seimbang. Selain itu, contoh keseimbangan pasar yang lainnya yaitu, jika konsumen menginginkan harga suatu barang yaitu 1 juta dan penjual menjual barang tersebut dengan harga 1 juta, sehingga ada keseimbangan karena harga keseimbangan disepakati sama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai supply dan demand. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.